Bahasa 1. Kalau nanti saya sudah boleh pacaran, apa saya boleh punya perasaan yang banyak kepada dia, Bu? Bu guru matematika menghentikan pembelajarannya di kelas. Pertanyaan Pangestu agak tak lazim diungkapkan oleh anak-anak. Lebih-lebih diungkapkan pada saat pembelajaran matematika. Untuk menghidupkan kelas, Bu guru tak menjawabnya sendiri. Ia melempar pertanyaan Pangestu kepada siswa-siswinya yang lain. Boleh, Bu, jawab Christine. Namanya orang pacaran, ya merdeka. Seperti kakak saya. Merdeka sekali dengan pacarnya. Masa orang merdeka tidak boleh punya banyak perasaan? Menurut saya tidak merdeka, Bu. Orang pacaran tetap mesti mengikuti rambu-rambu. Saudara sepupu saya, perempuan, kalau pacaran terlalu malam pulangnya dimarahi paman saya. Tandas Dharma. Parwati belum berkata-kata. Ia tanpa hati-hati sekali mau berkata-kata. Seperti gerakan ibunya kalau sedang menari Jawa. Kemudian penggemar musik keroncong itu buka mulut. Menurut saya rambu-rambu orang pacaran tidak cuma berasal dari peraturan orang tua, ujarnya. Rambu-rambu itu menurut Parwati juga berasal dari bahasa. Pangestu boleh punya perasaan banyak kepada kelak pacarnya. Tapi ketika Pangestu ungkapkan, ia tidak bebas lagi. Ia hanya boleh memilih di antara kata-kata perasaan yang sudah disediakan oleh bahasa secara turun-temurun. Kata-kata itu misalnya kangen, gemes, cemburu, dan sebagainya. Jadi, Bu guru matematika berusaha menyimpulkan Parwati. Pangestu bukan bebas-bebas-bebasnya, tapi hanya bebas memilih kata-kata yang sudah berabad-abad disediakan oleh bahasa. Betul, Bu, Parwati menganggut-anggut. Tapi, Bu, Samin menyela. Kalau Pangestu punya perasaan baru yang belum ada kata-katanya, kan dia boleh membuat kata-katanya sendiri. Boleh? Boleh. Tapi hanya pacarnya yang mengerti. Orang lain belum tentu mengerti. Diperlukan berabad-abad waktu agar orang lain bisa mengerti. Seperti kota-kota besar dunia umumnya yang memerlukan ratusan bahkan ribuan tahun agar menjadi kota yang dikenal, kata Bu guru. Parwati kemudian bertanya, Bu, perasaan baru itu terus bermunculan, kata-katanya belum ada. Kitab suci masih menggunakan kata-kata tentang perasaan dan ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Terus, Ibu guru penasaran, terus bagaimana cara orang-orang yang punya perasaan baru itu membaca kitab suci agar tetap nyambung? Bagaimana bisa firman-firman Tuhan tertulis dan terbaca dalam bahasa manusia? Mungkin teknologi komputer bisa mendekatkan gambaran yang sesungguhnya. Bahasa mesin komputer hanya mengenal 01, tapi dengan berbagai software, kemudian melahirkan processing yang memenuhi kebutuhan bahasa manusia. Pastinya Tuhan sudah mendesain software pada diri seorang nabi dan rasul untuk tujuan processing firman Tuhan menjadi bahasa manusia. Ini tentu tidak menafikan orisinalitas dan akurasi teks suci, sebab bahasa sebatas wadah pembawa makna. Seandainya Nabi Musa berkebangsaan Cina, pasti kitab suci Taurat berbahasa Cina. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad berbahasa Indonesia, pasti kitab suci Al-Quran berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, membaca kitab suci bukanlah membaca teks bahasa, melainkan membaca firman-firman Tuhan. Teks bahasa tunduk kepada aturan dan tata bahasa yang ketat untuk memastikan suatu makna. Sedangkan firman-firman Tuhan kaya makna dan tentu melebihi makna yang dipahami berdasarkan tata bahasa.
Kitab suci tidak seharusnya diperlakukan sebagai kitab hukum. Tidak juga seharusnya dibaca sebagai teks biasa. Firman-firman Tuhan pada dasarnya mengajak manusia berdialog dengan dirinya sendiri. Jika mendapatkan makna yang mengandung kebaikan, karena kandungan kitab suci adalah kebaikan seluruhnya, maka makna tersebut diinternalisasikan agar menjadi sifat dan karakter pribadi. Setelah internalisasi selanjutnya, eksternalisasi dengan menampakkan kebaikan-kebaikan dari dalam diri. Selanjutnya, sosialisasi dengan merefleksikan sifat dan karakter pribadi dalam interaksi sosial. Inilah proses pembentukan jati diri berdasarkan kitab suci. Institusi-institusi dan otoritas keagamaan pada umumnya gagal membumikan nilai-nilai kebaikan dari firman-firman Tuhan karena mengabaikan proses internalisasi ini. Alih-alih mendorong kesadaran diri, malah melakukan proses indoktrinasi yang hanya bertujuan membentuk komunitas-komunitas keagamaan yang mengeksploitasi dan memanipulasi firman-firman Tuhan untuk kepentingan golongannya sendiri. Karena kekayaan maknanya, jarang sekali teks kitab suci bisa dipahami secara eksplisit. Hanya pada situasi dan kondisi di mana Tuhan harus menegaskan kenabian sang penerima wahyu. Adapun urusan lainnya lebih banyak menggunakan sindiran, metafora, kiasan, dan simbolisme untuk memperkaya dialog, agar makna yang hendak disampaikan mengalami internalisasi yang baik. Para pemegang kepentingan dalam institusi keagamaan mengajarkan pemahamannya tentang firman Tuhan sebagai representasi kehendak Tuhan pada umat manusia agar menyembahnya. Sementara di sisi lain mengajarkan pula bahwa Tuhan tidak membutuhkan pengabdian hambanya. Ini adalah inkonsistensi yang diakibatkan oleh pemahaman teks kitab suci berdasarkan tata bahasa. Padahal, dalam konteks internalisasi, dialog yang terkandung dalam firman Tuhan akan lebih efektif dipahami sebagai sindiran, kiasan, atau metafora yang dimaksudkan untuk menyadarkan sang hamba bahwa yang namanya hamba pasti melakukan pengabdian. Tidaklah sempurna makna kehambaan tanpa bukti dan pengabdian. Namun sebagai ekspresi rasa cinta dari Tuhan, maka ada firman Tuhan dalam bentuk seolah-olah perintah yang pada gilirannya harus dimaknai sebagai berikut. Biarlah aku, kata Tuhan, yang seolah-olah memerintahkan dan menganjurkan agar pengabdian dan bukti yang engkau lakukan memiliki nilai tambah. Dengan paradigma pemahaman terhadap firman Tuhan seperti ini, maka nilai-nilai kebaikan yang hendak ditanamkan dalam kehidupan manusia bisa terrealisasi, antara lain keikhlasan, ketulusan, dan kesukarelaan. Ikhlas, tulus, dan sukarela adalah sifat-sifat kunci yang membebaskan manusia dari kemunafikan, eksploitasi, dan manipulasi. Sifat-sifat dan karakter tersebut hanya dapat ditanamkan melalui internalisasi makna yang dipahami dari firman-firman Tuhan.